Balai Kemasyarakatan atau singkatannya disebut BAPAS, memiliki peran strategis sebagai pembimbing aktif yang menjamin keberlanjutan pendidikan bagi klien permasyarakatan, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum atau singkatannya disebut dengan ABH. Berlandaskan payung hukum yang kuat seperti UU Permasyarakatan, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, SPPA, PP nomor 31 tahun 1999, dan Permenkumham nomor 35 tahun 2018. BAPAS bergerak memastikan hak dasar pendidikan ini tidak terputus. Prosesnya diawali dengan penelitian kemasyarakatan, yaitu Litmas, oleh pembimbing kemasyarakatan (PK), untuk mengamandemen latar belakang, hambatan, serta potensi akademik klien secara mendalam. PK menyusun rencana bimbingan pendidikan yang individual dan kolaboratif, baik jalur formal maupun non-formal, demi masa depan klien yang produktif dan bertanggung jawab. Hasil observasi terhadap peran Balai Kemasyarakatan dalam pemenuhan hak pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum, di mana di sini hasil wawancara kami dengan pembimbing kemasyarakatan atau PK di Balai Kemasyarakatan kelas 1 Jakarta Selatan diketahui bahwa pemenuhan hak pendidikan merupakan salah satu aspek yang turut diperhatikan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Sejak tahap awal penanganan, PK melakukan asesmen terhadap kondisi anak termasuk status dan riwayat pendidikannya. Informasi tersebut diperoleh melalui wawancara dengan anak, orang tua atau wali, serta dokumen mendukung yang tersedia. Data mengenai kondisi pendidikan anak kemudian dimasukkan ke dalam penelitian kemasyarakatan atau Litmas sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan rekomendasi. Menurut PK, keberlanjutan pendidikan anak menjadi salah satu faktor yang diperhatikan karena pendidikan memiliki peran penting dalam proses pembinaan dan reintegrasi sosial anak. Oleh karena itu, kondisi pendidikan anak dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan bentuk penanganan yang paling sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, BAPAS juga berupaya memastikan bahwa proses hukum yang dijalani anak tidak menyebabkan hilangnya akses terhadap pendidikan. Dalam menjalankan tugas tersebut, PK tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga memperhatikan kebutuhan sosial dan pendidikan anak agar tetap dapat berkembang secara optimal. Hasil analisis kami yang pertama yaitu mengenai peran Balai Pemasyarakatan dalam perlindungan hak pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum. Dari hasil observasi, dapat dilihat bahwa BAPAS kelas 1 Jakarta Selatan telah menjalankan perannya dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Peran tersebut bisa dilihat dari kegiatan asesmen awal, penyusunan penelitian kemasyarakatan atau Litmas, pendampingan selama proses hukum, dan pembimbingan setelah anak menjalani putusan. Di setiap tahapan tersebut, aspek pendidikan itu jadi salah satu unsur yang diperhatikan oleh pembimbing kemasyarakatan atau PK sebagai bagian dari kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. Keterlibatan PK dalam mengidentifikasi status pendidikan anak ini menunjukkan bahwa penanganan ABH tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara hukum, tapi juga memperhatikan masa depan anak. Pendidikan ini jadi faktor penting karena memiliki fungsi preventif dan rehabilitatif. Dan dari pendidikan ini, anak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan kualitas hidup, serta mengurangi risiko melakukan pelanggaran hukum kembali di masa depan. Selain itu, peran BAPAS sebagai fasilitator yang menghubungkan anak dengan akses pendidikan formal maupun non-formal menunjukkan bahwa lembaga ini telah menjalankan fungsi reintegrasi sosial sebagaimana tujuan utama sistem pemasyarakatan. Dengan mendorong anak untuk tetap bersekolah atau mengikuti program pendidikan kesetaraan, BAPAS berupaya memastikan bahwa proses hukum tidak menghilangkan kesempatan anak untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Namun, hasil observasi juga menunjukkan bahwa kewenangan dari BAPAS dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan masih terbatas pada fungsi pendampingan, koordinasi, dan rekomendasi. BAPAS tidak memiliki kewenangan untuk memaksa sekolah menerima kembali anak ataupun memberikan bantuan pendidikan secara langsung. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan hak pendidikan anak masih sangat bergantung pada kerjasama berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan diwujudkan dalam berbagai bentuk yang mencakup jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal secara bersamaan. Pada jalur pendidikan formal, BAPAS aktif memfasilitasi klien untuk dapat kembali bersekolah, baik di sekolah asal maupun di sekolah baru yang lebih kondusif bagi proses pemulihan klien. Bagi klien yang tidak memungkinkan mengikuti pendidikan reguler karena berbagai keterbatasan, BAPAS juga mendorong memfasilitasi keikutsertaan dalam program kejar paket A, B, atau C yang setara dalam pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA. Program ini memberikan fleksibilitas waktu dan tempat belajar sehingga lebih mudah diakses oleh klien yang berada dalam pengawasan permasyarakatan. Selain itu, juga memberikan pendampingan bagi klien yang berada di dalam lembaga pembinaan khusus anak atau LPKPA untuk dapat mengikuti ujian nasional sehingga hak mereka atas pengampunan akademik tetap terpenuhi meskipun sedang menjalani masa pembinaan. Pada jalur pendidikan non-formal, dukungan diwujudkan melalui program khusus keterampilan beragam seperti menjahit, komputer, otomatik, tata boga, dan berbagai keterampilan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. BAPAS juga menjamin kerjasama dengan Balai Latihan Kerja atau BLK untuk menyelenggarakan pelatihan vokasional yang lebih terstruktur dan tersertifikasi, sehingga klien tidak hanya mendapatkan keterampilan tapi juga pengakuan resmi yang dapat meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja. Program literasi dan numerisasi dasar juga disediakan bagi klien yang belum memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang memadai sebagai fondasi penting untuk mengikuti program pendidikan lebih lanjut. Di samping pendidikan formal dan non-formal, BAPAS juga memberikan bimbingan personal yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program secara keseluruhan. Konseling akademik dilakukan secara rutin untuk memperkuat dan membantu klien mengatasi kesulitan belajar, membangun kepercayaan diri, dan memotivasi terus untuk melanjutkan pendidikan. Pembinaan mental dan spiritual juga menjadi bagian terpisahkan dari proses pembimbingan karena kondisi psikologis dan spiritual yang sehat akan menunjukkan kesehatan,
semangat dan konsistensi klien dalam mengikuti program pendidikan. Pendampingan psikososial dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan bekerja sama dengan psikolog atau konselor profesional, terutama bagi klien mengalami trauma, menggangguan emosional, atau masalah psikologis lain yang dapat mengganggu proses mereka. Secara teknis, pelaksanaan bimbingan di Bapas dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dalam 3 tahapan utama yang meliputi orientasi, asesmen mendalam, dan penyusunan rencana bimbingan yang telah dibahas sebelumnya. Tahap lanjutan merupakan inti dari proses bimbingan itu sendiri. Selanjutnya itu ada rekan psikologis, di mana pengalaman menghadapi proses hukum itu menurunkan rasa percaya diri dan juga motivasi pada pihak, sehingga integrasi membutuhkan pendamping metode khusus. Dan selanjutnya itu ada respon, di mana tantangan utama tidak terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada aspek implementasi sosial, di mana kita diperlukan lagi kolaboratif aktif antara Bapas, keluarga, sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Gunanya apa? Untuk mewujudkan regulasi integrasi yang memungkinkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kendala nyata yang terjadi di lapangan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Meskipun secara regulasi hak mereka telah dijamin penuh oleh negara, namun dalam realitasnya, pemenuhan hak tersebut masih menghadapi tembok besar yang berasal dari faktor sosial dan faktor ekonomi. Faktor pertama yang paling dominan di lapangan adalah adanya stigma negatif dari masyarakat. Labeling atau cap buruk terhadap anak yang pernah menjalani proses hukum seringkali melekat sangat kuat. Akibatnya, mereka mengalami pengucilan di lingkungan sosial. Bahkan yang lebih memprihatinkan, tidak sedikit pihak sekolah yang menunjukkan keraguan atau secara terang-terangan menolak untuk menerima kembali anak tersebut. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang seharusnya mengedepankan kesempatan kedua demi masa depan mereka. Faktor kedua yang tidak kalah signifikan adalah keterbatasan ekonomi keluarga. Mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum berasal dari latar belakang keluarga dengan kondisi ekonomi rendah. Kendala ini membuat keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan penunjang pendidikan seperti biaya seragam, buku, maupun transportasi. Akibat tuntutan ekonomi tersebut, sebagian besar anak akhirnya lebih memilih untuk bekerja demi membantu mencari nafkah keluarga dibandingkan harus melanjutkan sekolah mereka. Baik, penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan kemarin, kami ini menemukan bahwa Bapas memiliki peran yang sangat penting dalam membantu untuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau yang biasa disebut dengan ABH. Nah, peran tersebut ini dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari asesmen awal, penyusunan litmas atau penelitian kemasyarakatan, dan juga pendampingan selama proses hukum sampai pembimbingan setelah anak ini itu menjalani proses putusan. Nah, dalam proses tersebut, kondisi pendidikan anak ini juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan karena pendidikan ini kan sangat berpengaruh terhadap masa depan dan juga proses reintegrasi sosial mereka. Selanjutnya, dari hasil observasi kami juga melihat bahwa Bapas ini telah berupaya untuk menerapkan prinsip perlindungan anak sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Nah, salah satunya ini menjalin koordinasi bersama pihak keluarga, pihak sekolah, dan juga pihak-pihak yang terkait agar anak ini tuh tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Bahkan, bagi anak yang putus sekolah tersebut, Bapas ini juga turut untuk mendorong mereka mengikuti pendidikan yang non-formal dan juga memberikan pembimbingan agar mereka ini lebih siap untuk kembali ke masyarakat. Namun, dalam praktiknya, dari hasil wawancara kita itu masih terdapat beberapa tantangan seperti adanya stigma dari lingkungan tempat mereka tinggal, kondisi ekonomi keluarga yang rentan, dan juga rendahnya motivasi belajar dari anak yang bahkan seringkali menjadi hambatan dalam pemenuhan hak pendidikan mereka. Nah, hal inilah menunjukkan bahwa meskipun hak pendidikan ini sudah dijamin oleh hukum dan ada undang-undang yang berlaku, pelaksanaan di lapangan ini masih memerlukan perhatian yang lebih. Mungkin sekian hasil observasi yang dapat kami sampaikan dari turun di lapangan kami ke Balai Pemasyarakatan Jakarta Selatan. Terima kasih.